Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Idor Siregar. Saya merupakan seorang mahasiswa dari kampus Politeknik Kalteks Riau. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi generasi ke-24. Saya dari kelas 2 Sistem Informasi B. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah halaman login. Yang dimana untuk membuat halaman login ini nanti kita akan buat menggunakan controller, yaitu nanti nama controllernya itu adalah out controller. Oke, nanti di out controller ini kita nanti akan gunakan atau buat fungsi dari rules validation, dimana nanti saya akan jelaskan bagaimana itu rules validation. Kemudian nanti di akhir video saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara nge-push project atau kode program yang sudah kita buat ke GitHub, dan begitu juga sebaliknya. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara menarik project atau kode program yang sudah kita push ke GitHub, kita tarik kembali ke laptop kita. Dimana seumpamanya kita ada laptop baru dan kita udah ada project di GitHub, kita nanti pindahin ke laptop barunya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara proses nge-pull dari server si GitHub ke menarik ke laptop yang baru nanti. Mungkin kita langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu proses membuat halaman form login. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana saya membuat halaman loginnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana visualisasi dari routing yang saya lakukan pada halaman login yang saya buat. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menggunakan dua buah URL sesuai dengan ketentuan pada tugas pada pertemuan 4, yang dimana ada dua URL yang diwajibkan, itu adalah URL dengan nama /out dan /out/login. Yang dua ini dimana yang ketika kita memanggil /out, dia akan memanggil function index dari si controller out controller, yang dimana ketika kita memanggil URL ini, maka dia akan menjalankan metode get dan berfungsi untuk menampilkan sebuah halaman form login. Dan ketika kita mengakses URL /out/login, maka kita akan menjalankan metode post dan kita akan mengakses si out controller dan memanggil function login. Yang dimana di function login ini nanti akan ada sebuah logika untuk masuk ke halaman login atau melakukan proses login di dalam ini. Di sini itu keterangannya memproses input login. Jadi setiap kita mengakses URL ini, maka kita akan memproses input untuk loginnya. Oke, mungkin selanjutnya itu di alur loginnya. Untuk alurnya itu yang pertama, ketika user memanggil URL /out di URL, maka nanti si out controller akan memanggil si function index, di mana index ini nanti akan mereturn view form login. Nanti dia ketika user memanggil URL /out, dia akan menampilkan si halaman form login. Ketika si user telah mengisi halaman form login, maka si user nanti akan menekan tombol submit, yang dimana tombol submit ini kita akan hubungkan actionnya yang pada tag paling atas itu. Action itu kita memanggil root /out/login, yang dimana ketika kita memanggil /out/login ini, nanti akan terjadi method post, yaitu memanggil controller dengan function login untuk melakukan proses input login, untuk memproses si input loginnya tadi. Jadi nanti dicek apakah username dan password sudah sesuai apa belum. Namun jika tidak sesuai, maka nanti ada beberapa if. Misalnya jika yang diinputkan hanya username, apa yang terjadi? Nanti itu diatur di out controller pada function login. Kemudian setelah user mengisi dan submit, dia akan memanggil /out/login, dan si out controller akan jika nanti logikanya berhasil, misalnya seperti username dan passwordnya sesuai, maka si out controller akan menampilkan sebuah halaman dashboard, dimana jika halaman dashboard sudah tampil, maka username dan passwordnya berarti sudah benar. Oke, mungkin selanjutnya itu di rules yang ada pada halaman loginnya nanti.
Jadi menurut ketentuan dari tugas pertemuan 4 ini ada 4 rules yang harus kita buat pada halaman login kita. Yang pertama, username dan password itu wajib diisi. Jadi ketika si user tidak mengisi username dan password, maka si user tidak boleh login. Kemudian rules yang kedua itu password yang diisi pada saat login itu minimal 3 karakter, yang dimana salah satu dari karakter tersebut mengandung huruf kapital. Kemudian ada yang ketiga itu, jika rule tidak sesuai, kita akan mengarahkannya ke halaman login dengan pesan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat itu, jika dan memiliki value yang sama, artinya ketika username dan password memiliki value sama dengan rule, maka akan berhasil dilalui atau menampilkan sebuah halaman dashboard atau ke halaman baru untuk menampilkan pesan bahwasannya si logika yang ada di login itu telah berhasil. Jadi untuk rulesnya itu username dan password yang diinputkan harus sama dengan username dan password yang telah saya set, karena pada tugas pertemuan 4 ini saya belum menggunakan database. Oleh karena itu saya melakukan set untuk username dan password yang bisa login ke halaman dashboardnya. Oke, kita langsung saja ke halaman loginnya, dan kita akan bahas nanti bagaimana routingan pada kode programnya secara langsung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya membuat halaman loginnya. Mungkin saya akan menjelaskan di bagian rootnya terlebih dahulu. Namun sebelum kita membahas tentang rootnya, kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya sebuah controller dengan nama out.controller. Jika teman-teman ingin membuat controllernya lewat terminal, teman-teman bisa mengetikkan php artisan make.2 controller, kemudian tulis nama controllernya. Contoh di sini saya menggunakan nama controller out controller, kemudian min bisa. Namun karena saya sudah membuat halaman file out controllernya, saya tidak perlu lagi menjalankannya. Namun jika teman-teman belum punya out controller, silahkan dijalankan. Oke, setelah kita membuat si file out controllernya, kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Yang dimana kita di sini lihat untuk proses routingannya pada root. Oke. Di soal kita disuruh menggunakan 2 buah URL. Ini adalah bersifat wajib, yang dimana ketika kita memanggil /out, metode yang digunakan itu get akan menjalankan si function index yang ada di out controller. Yang dimana fungsi dari ketika kita memanggil /out ini itu untuk menampilkan from loginnya. Kemudian ketika kita mengakses /out/login, dia akan menjalankan metode post, di mana metode post ini sendiri itu nanti gunanya untuk memproses input yang dilakukan saat login. Jadi ini kedua URL ini kita buat terlebih dahulu di halaman di file root, get dan post untuk out dan out/login. Untuk out tadi itu kita ditugaskan untuk menampilkan saja, maka saya hanya membutuhkan function dari cIndex, ini mana nanti cIndex ini hanya bertugas mereturn yang namanya dashboard dari mereturn halaman from loginnya. Kemudian ini ada root post. Root post ini nanti gunanya untuk memproses inputan yang sudah kita buat pada halaman from login. Baiklah, ketika kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada file rootnya atau pada file web.php, yaitu pada bagian ini, kita akan masuk ke halaman cara membuat halaman view, kemudian bagaimana proses dari melakukan rules atau validation pada halaman login kita nanti. Jadi hal yang pertama itu kita buat dulu untuk halaman loginnya, yaitu halaman view login, yang dimana teman-teman bebas mengkreasikan bagaimana halaman login yang akan dibuat. Namun yang kita butuhkan itu hanya
username dan passwordnya saja. Untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa kreasikan sendiri seperti bagaimana bagusnya. Jadi di halaman form login ini teman-teman harus memiliki yang namanya tempat melakukan input username dan password. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa lihat untuk label itu sendiri, itu artinya yaitu pada bagian ini. Ini merupakan sebuah label. Kemudian untuk label password itu ini. Jadi di bawah label itu ada tempat kita melakukan input, yang dimana tempat kita melakukan input ini kita set name-nya, nama ini dengan username. Kemudian untuk password itu namanya password. Yang dimana fungsi dari nama ini nanti akan kita gunakan di controller kita nantinya, yaitu pada bagian yang ini. Dimana apabila nama ini salah saja, nanti di sini akan terjadi error. Kemudian setelah kita melakukan buat nama di input, di tag input, maka nanti semua data yang diinputkan akan dimasukkan di nama ini. Kemudian setelah nanti user melakukan submit, jangan lupa teman-teman lakukan konfigurasi pada form action ini. Artinya ketika sebuah user melakukan submit, apa yang harus dilakukan oleh form atau data yang sudah diisi dari si user tadi, yang mana di sini saya buat ketika user telah melakukan submit, dia memanggil root dengan nama out.login, yang dimana root out.login ini itu adalah ini root post out/login, yang dimana di out/login ini itu mengakses si out controller dan menjalankan function login, dimana pada root ini saya buat nama lainnya itu atau nama inisialisasinya itu out.login. Jadi dengan saya memanggil out.login saja saya sudah berhasil memanggil root ini secara keseluruhan. Jadi saya ketika username dan password telah dimasukkan, maka akan dikirimkan ke sebuah root, yang dimana root ini akan memanggil out.login, yaitu memanggil fungsi dari si login pada out controller. Nanti si out controller ini akan menjalankan fungsi login, yang dimana fungsi login ini akan mengeksekusi semua logika yang kita terapkan. Oke. Mungkin untuk halaman login ada tambahan, yaitu di sini saya menggunakan yang namanya alt. Jadi fungsi alt ini itu ketika kita melakukan pengisian pada username dan ketika kita coba masuk ternyata salah, si value yang telah kita isi sebelumnya itu tidak langsung hilang atau terrefresh begitu saja karena kita menggunakan fungsi alt. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk membuat add CSRF ini setelah tag form action. Oke, mungkin itu untuk halaman view login formnya. Jadi yang penting itu input username, input password yang sudah ada namanya seperti nama username, nama password, kemudian form action, kemudian CSRF. Kemudian kita akan lanjut ke yang namanya controller kita. Jadi untuk membahas controller ini saya akan membaca apa yang menjadi rules kita untuk pertemuan ini. Jadi katanya rules pada halaman login itu username dan password itu wajib diisi. Kita untuk membuat username dan password wajib diisi itu kita buat seperti ini. Kita validasi dulu inputnya, yaitu dengan memanggil fungsi validate, yang dimana username itu kita buat required, ya artinya username itu harus wajib diisi. Begitu juga dengan password. Di sini kita lihat password sangat banyak sekali codingan karena ada beberapa keperluan untuk password ini, apa yang menjadi rules dari passwordnya. Contoh, di sini username itu katanya harus wajib diisi dan password itu wajib diisi, kemudian 3 karakter. Oke, untuk rules yang pertama username dan password wajib diisi itu sudah jelas, yaitu pada validate ini username required, kemudian password required. Kemudian rules yang kedua itu katanya password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Jadi untuk menjalankan rules yang ini kita gunakan, kita bisa lihat di function yang ini, yang dimana
value ini itu isi dari si password kita nanti. Kemudian si value ini itu nanti yang menentukan apakah si value kita ini memiliki huruf kapital atau tidak. Nanti ditentukannya dari sini. Jadi ketika kita mengisi password, dia sistem akan ngecek passwordnya karakternya 3 huruf atau tidak. Kemudian di sini akan ngecek tentang huruf kapital, yang dimana ada di sini break match, artinya ini melakukan pencocokan. Yang arti dari if ini semua adalah di sini ada tanda seru, artinya tidak. Jika diterjemahkan itu seperti ini: jika tidak ada kecocokan antara huruf kapital A sampai Z, maka nilai if ini bernilai true. Artinya tidak ada huruf kapital, artinya nilai true, maka si variabel val ini akan menampilkan password harus mengandung minimal 1 huruf kapital. Jadi itu untuk function atau rules yang nomor 2, yaitu password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Jadi untuk membuatnya itu seperti ini: min.23, kemudian menjalankan function yang ini. Mungkin langsung kita coba saja. Saya coba di sini, saya masukkan username ini, kemudian saya masukkan password 1 biji saja namun huruf besar. Apa tampilannya? Maka dia akan menampilkan password harus minimal 3 karakter. Kita coba 3 karakter namun tidak ada huruf kapital. Apa yang terjadi? Password harus mengandung minimal 1 huruf kapital. Kita coba buat A besar SD, pasti dia nanti akan error, cuman errornya itu password dan username-nya salah. Nah, ini sudah benar. Oke, jadi itu untuk rules nomor 1 dan nomor 2 itu sudah selesai. Kemudian yang ketiga itu, jika rule tidak sesuai, arahkan kembali ke halaman login dengan pesan bahasa Indonesia. Tanpa kita sadari, kita telah berhasil menjalankan rules yang nomor 3 itu, di mana ketika saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan rules-rulesnya, kita akan dikembalikan ke halaman login itu lagi. Sebagai contoh, saya kembali ke halaman login. Saya coba, nanti dia akan, ketika ini tidak berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login itu lagi. Kita coba masuk atau submit, maka akan ditampilkan ke halaman login itu sendiri. Itu untuk rules yang nomor 3. Kemudian rules yang nomor 4 itu, jika dan memiliki value yang sama dan rules sudah berhasil dilalui, arahkan ke halaman baru untuk menampilkan pesan. Jadi teman-teman, kita di sini disuruh untuk menentukan bahwasannya username yang dimasukkan itu dan username yang sudah kita set di controller itu harus sesuai agar bisa melanjutkan ke sebuah halaman baru. Jadi karena pada tugas kali ini saya tidak menggunakan database, jadi saya masukkan ke dalam sebuah variabel bahwasannya ada username yang sudah saya set. Jadi ini adalah username dan password yang bisa masuk ke halaman selanjutnya setelah login. Jadi ketika semua username dan password yang sudah dimasukkan pada halaman login ini itu ditampung di controller login, maka dilakukan pencocokan atau pengecekan, yang dimana nanti dicek di sini itu bahwasannya username yang diinputkan harus sesuai dengan username yang sudah saya tentukan di sini, yaitu nama variabelnya valid username. Jadi sebagai contoh di sini saya masukkan Mikel, maka isi dari variabel username ini itu yang ini, maka isinya nanti Mikel. Maka Mikel sama dengan Idosiregar 24 itu nilainya false. Maka jika ini kan menggunakan dan, jika salah satu dari sini bernilai false, maka ini akan salah. Namun jika saya mengisi username sesuai dengan yang sudah saya tentukan, maka nanti dia akan melakukan pencocokan bahwasannya username yang diinputkan dengan username yang sudah saya set itu sesuai, dan password yang diinputkan dan password yang sudah saya set itu sesuai. Maka dia nanti akan bernilai true, yang dimana jika dia bernilai true, dia akan memanggil root, yang dimana root yang dipanggil itu dashboard.user. Kita coba lihat di root kita, dashboard.user itu ini kita memanggil namanya saja dashboard.user. Artinya katanya ketika kita memanggil ini fungsi dari dashboard user itu dijalankan di controller out controller. Kita cek di out controller, ketika kita nanti berhasil login atau username dan password kita sesuai, kita akan diarahkan ke
atau memanggil root dashboard.user. Kemudian kita melakukan penitipan sebuah variabel untuk ditampilkan di halaman view yang akan kita tampilkan di halaman dashboardnya. Jadi di sini saya selain memanggil root, saya juga mengirimkan sebuah username atau variabel. Oke. Yang dimana di sini ketika kita memanggil root ini, dia akan memanggil function dashboard user dari out control. Baik, nanti di dashboard user itu akan menampilkan atau mereturn view dashboard, yang dimana ketika function dashboard user dipanggil, dia nanti akan melakukan return atau memanggil view dengan nama dashboard, yaitu view berikut. Ini adalah view dashboard, dimana dia nanti menyimpan data username dari session dan juga menyimpan data sukses dari session. Nanti kita bisa lakukan pemanggilan data di username di halaman dashboard user. Seperti contoh di sini saya buat seperti berikut. Ini di halaman dashboard, nanti teman-teman bisa manggil username yang sudah ada yang sudah dimasukkan pada saat login, dimana nanti di dashboard user itu username-nya dikirim setiap kali ada pemanggilan atau return ke view. Makanya ketika kita membuat seperti ini di sini di function dashboard user, nanti di halaman dashboard kita bisa memanggil username. Jadi teman-teman bisa menampilkan isi dari si username-nya. Oke, sekarang kita cek kita login menggunakan username dan password yang benar. Kita coba, harapannya di nomor 4 ini sudah sesuai. Jika dan memiliki value yang sama dan rule sudah berhasil dilalui, arahkan ke halaman baru. Kita coba cek jika kita mengisi data yang sesuai. Coba cek. Saya copy paste di sini. Kemudian di sini kita copy paste. Maka harapannya nanti kita akan diarahkan ke sebuah halaman dashboard. Kita coba masuk. Maka kita dikirimkan ke sebuah halaman dashboard. Jadi itu logika yang ada di function login. Maka tugas untuk pertemuan 4 dengan tugas untuk menggunakan function login untuk mengeksekusi proses login itu sudah berhasil. Baik, sekarang saya akan mendemokan penggunaan GitHub mulai dari push dan pull. Oke, untuk langkah yang pertama itu kita buat akun dari GitHub-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat akun GitHub. Di sini saya login menggunakan email mahasiswa saya. Oke, setelah teman-teman berhasil nanti login atau register, teman-teman untuk yang pertama kalinya kita membuat repository baru untuk project yang akan kita push atau lakukan backup. Untuk melakukan pembuatan repository baru, teman-teman bisa klik pada bagian new. Ini adalah logo dari repository. Kita klik new, kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat repository baru. Di sini saya akan samakan nama repository saya dengan nama project saya, yaitu Desa Tracker. Saya coba buat Desa Tracker. Ini Desa Tracker. Kemudian teman-teman bisa memilih repositorinya mau dibuat public atau private. Di sini saya ingin buat repository saya ini bersifat private. Oke, mungkin tidak ada perlu konfigurasi lain selain kita buat nama dan juga visibility-nya. Kita bisa langsung create repository saja. Namun jika teman-teman ingin buat deskripsi juga bisa. Oke, saya tidak membuat deskripsi di sini. Saya langsung buat create repository saja. Saya klik create repository. Maka repository yang baru dengan nama Desa Tracker telah berhasil kita buat. Baiklah, jika teman-teman telah membuat repository di GitHub, sekarang kita akan menghubungkan remote repository ini dari GitHub ke local repository kita. Jadi untuk cara menghubungkan repository yang ada di GitHub dengan local repository kita salin link yang ada di local repository kita salin link yang HTTPS. Kita salin.
Kemudian kita buka project kita kita daftarkan dengan cara git add remote at GitHub. Kemudian kita paste link yang sudah kita copy tadi, yaitu link repo kita enter. Oke, maka si project kita si local repository kita telah kita hubungkan dengan remote repository pada GitHub. Untuk menceknya itu kita masuk ke git remote min v. Oke. Dengan cara kita membuat perintah git remote min v, maka kita bisa lihat apakah proses pendaftaran remote repository dengan local repository berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita telah berhasil menghubungkan mendaftarkan remote repository-nya. Oke. Selanjutnya kita akan nge-push atau membuat backup di repository kita. Kita nanti semua file-file yang ada di sini kita akan pindahkan ke repository. Yang pertama itu kita harus cek terlebih dahulu. Di sini saya coba clear dulu. Saya coba cek username dan email yang saya gunakan. Config git config email list. Sini kita bisa lihat bahwa telah terdaftar dalam GitHub, dan di sini username yang saya gunakan itu idosiregar24 dan email yang saya gunakan itu ido24si@mahasiswa.pcr.ac.id. Sementara username di repository saya menggunakan idorevaliregar24. Di sini saya akan ganti terlebih dahulu username saya menjadi sesuai dengan di repository dengan cara git config user saya di sini buat sesuai idorevaliregar24 dan kita coba tampilkan lagi git config maka username saya telah berubah menjadi idorevaliregar24, di mana sudah sesuai dengan di repository kita. Baiklah, setelah username dan email telah sama, yaitu pada remote repository dengan local repository sama, maka kita telah bisa melakukan yang namanya push atau melakukan backup file ke remote repository yang yaitu pada GitHub kita. Jadi untuk melakukan push itu kita masuk ke project kita dulu. Kita di sini git add dulu, git add. Ini mana fungsi dari git add ini kita memindahkan semua file-file yang ada yang telah kita ubah ke staging area. Karena di sini telah saya pindahkan ke staging area atau saya telah melakukan git add saya tidak perlu lagi menjalankan perintah berikut. Yang akan saya jalankan itu adalah git status, yang dimana saya melihat file-file apa saja yang telah masuk di staging area, atau file-file berikut inilah yang akan di push nantinya ke GitHub kita. Setelah teman-teman lihat apa saja file-file yang akan di push, teman-teman bisa lakukan git commit dulu. Git commit. Di sini saya buat git commitnya itu namanya first commit. Saya enter. Oke, maka nanti telah dilakukan commit. Oke, jika kita telah melakukan commit dan semua ini telah masuk ke local repository kita akan push dia ke GitHub kita. Untuk melakukan push ke GitHub itu kita klik aja, tulis perintah berikut git push. Maka nanti ada peringatan seperti ini. Ini kita copy aja yang ini, karena dia kita akan melakukan setup streamnya dulu. Kita copy, kita paste di bagian ini. Kita paste, maka kita tunggu. Maka nanti
sistem akan menyuruh kita menautkan akun GitHub dengan si project kita. Di sini kita bisa sign in terlebih dahulu. Sini saya akan coba sign in terlebih dahulu. Saya loginkan akun GitHub saya. Sini saya login menggunakan email, menggunakan email yang ini. Oke teman-teman, login terlebih dahulu di akun GitHub-nya. Maka setelah tampil seperti ini, artinya telah berhasil masuk ke akun GitHub-nya. Teman-teman tinggal ulangi saja. Seperti ini. Setelah selesai seperti ini, maka kita bisa cek di GitHub kita, di akun GitHub. Maka file-file tadi udah masuk ke GitHub kita. Maka kita telah berhasil melakukan push. Ini adalah first commit yang sudah kita buat tadi. Jadi teman-teman hanya butuh perintah git push saja untuk melakukan push ke repository kita. Yang dimana cara-caranya itu tadi setelah kita lakukan perubahan-perubahan di file-file, teman-teman git add dulu untuk masuk ke agar memasukkan file ke staging area. Kemudian teman-teman bisa git status untuk ngecek apa saja file-file yang akan di push. Kemudian menjalankan git commit untuk melakukan commit di local repository terlebih dahulu. Yang dimana setelah git commit ini teman-teman baru bisa menjalankan yang namanya git push. Nanti si file-file ini nanti akan di push ke remote repository kita. Jika telah berhasil git push, maka kita telah berhasil melakukan backup ke remote repository. Jadi untuk yang ini itu hanya perintah ini itu hanya sekali saja. Yang dimana perintah ini itu untuk mengaitkan akun dari si GitHub kita agar si sistem tahu kemana file-file ini akan dilakukan backup. Sebagai contoh di sini saya ingin merubah di halaman view, di view login. Yang dimana sebelumnya seperti ini, saya akan demokan sekali lagi cara pushnya. Saya ingin mengganti teks desa tracker ini dengan nama saya. Saya cari di sini di login form. Nah ini desa tracker, saya ganti dengan nama saya, Ido Rafael Siregar. Maka nanti ini akan terdeteksi ada perubahan, yaitu modify. Kita cek di sini, modify. Oke. Sekarang kita akan melakukan push perubahan yang ada di login form ini ke GitHub kita. Sekarang kita ulangi cara yang tadi. Kita coba clear dulu. Cara yang pertama itu kita git add dulu semua file-file yang kita ubah agar pindah ke staging area. Enter. Kemudian kita cek apa saja file-file yang kita ubah. Di sini sudah jelas file yang saya ubah itu adalah di halaman view pada login form. Saya mengubah pada bagian yang ini menjadi nama saya. Oke, untuk membuktikannya kita cek dulu di remote repository kita. Kita cek di bagian resource, karena di Laravel itu view itu di resource, kemudian masuk ke login form. Di login form ini kita bisa lihat bahwasannya pada baris ke-33 di remote repository kita masih tulisan desa tracker, sementara kita telah mengubah di halaman baris 33 ini dengan nama saya. Oke, sekarang kita akan push perubahan-perubahan ini dengan cara setelah kita git add, git status, kita git commit dulu, git commit min m, baru tulis apa pesan atau pesan commitnya. Misalnya di sini saya perubahan judul pada login form. Oke, setelah seperti ini saya enter, maka akan melakukan commit ke local repository terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan push perubahan tersebut ke GitHub kita. Kita tuliskan perintah berikut aja, git push. Nah, jika telah keluar seperti ini, maka kita telah berhasil melakukan push ke remote repository kita. Kita cek di sini,
yang semula dia desa tracker, kita refresh, dia akan berubah menjadi Hidrorevolusi Siregar, di mana telah sesuai dengan yang ada di lokal kita pada versi 3.3. Kita cek ke desa trackernya, ada commit baru, yaitu perubahan judul pada login form, itu yaitu commit yang kita lakukan baru saja, yaitu ya pada bagian ini, perubahan judul pada login form. Di GitHub itu kita bisa cek kapan kita melakukan commit dan apa saja perubahannya. Misalnya di sini saya melakukan first commit, perubahan-perubahan yang saya lakukan itu akan ditampilkan. Nah, ini karena di sini saya pertama kali first commit, tentu tampilannya seperti ini, hijau semua, karena ini adalah proses menambahkan semua atau proses melakukan push ke GitHub-nya. Kemudian saya bisa cek lagi di sini, saya kan ada tadi perubahan judul pada login form, itu di riwayatnya bisa kita lihat. Kita masuk ke commit dengan perubahan judul pada login form, kita masuk, dia akan menampilkan apa file yang kita ubah. File yang saya ubah tadi adalah di halaman view pada login form, yang dimana yang semulanya tulisan desa tracker berubah menjadi Hidrorevolusi Siregar. Itu adalah salah satu keuntungan dari penggunaan GitHub. Jadi kita bisa cek apa saja riwayat-riwayat kode program yang telah kita buat, apa saja perubahannya, kapan dirubah, itu bisa kita lihat menggunakan GitHub. Begitu juga nanti untuk teman-teman, jika ada menambahkan sebuah fitur pada projectnya, teman-teman tinggal git add terlebih dahulu, kemudian cek dengan git status, kemudian commit, kemudian git push ke GitHub-nya langsung. Mungkin itu untuk penjelasan bagaimana cara kita melakukan push atau melakukan backup ke remote repository atau GitHub kita. Mungkin saya akan menjelaskan nanti bagaimana cara sebaliknya, yaitu cara anggapannya ini adalah laptop baru, saya ingin memindahkan yang dari file ini ke sebuah laptop baru, atau melakukan yang namanya pull atau menarik semua file-file atau project yang ada di GitHub ke sebuah perangkat yang baru. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencobakan bagaimana proses git clone, atau kita mengambil semua isi file atau folder-folder yang ada di repository pada GitHub kita pindahkan ke komputer lokal kita. Jadi nanti kita ada proses menarik semua data yang ada di repository ini. Jadi untuk menjalankan simulasi ini, yang pertama itu saya akan coba hapus file project saya. Kita hapus terlebih dahulu. Nama project saya itu desa project, saya hapus. Oke, ini adalah simulasi ketika saya ini adalah komputer baru saya. Jadi saya menarik project saya itu ke komputer baru saya ini. Karena saya sudah hapus project saya itu, saya akan coba pindahkan dari repository ini ke komputer saya ini. Oke, cara-caranya itu adalah yang pertama, kita buka Visual Studio Code kita terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke folder, kita open folder di sini. Kita open folder di Laravel kita tadi di dokumen. Oke, kita masuk ke www. Kita hanya sampai di www ini saja, langsung kita pilih select folder. Oke, di sini kita buka yang namanya terminal. Kita jalankan yang namanya git clone, yaitu git clone. Kemudian setelah kita tulis perintah git clone, kita masuk ke GitHub repository kita. Kita klik tombol kode ini, kemudian masuk ke ini lokal, kemudian masuk ke HTTPS, kemudian kita salin linknya. Setelah kita salin linknya, kita masuk lagi ke terminal kita, kemudian kita paste di sini, kemudian kita enter. Maka nanti proses perpindahan dari repository yang di GitHub ini akan dipindahkan ke project kita yang ada di laptop atau yang kita anggap komputer lokal kita atau komputer baru kita. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, project dengan nama desa tracker yang ada di
repositori kita yang ada di GitHub telah dipindahkan ke pada bagian project ini atau di Laravel ini. Sekarang kita akan menjalankan si desa tracker ini. Sekarang karena kita kan udah berhasil memindahkan, sekarang kita mau jalankan desa tracker. Kita klik lagi file, kita open folder, kemudian kita masuk ke www, kemudian kita buka project desa tracker itu. Oke. Di sini mungkin saya langsung cobakan saja di menjalankan project ini desa tracker. Jika kita menjalankan project yang baru saja kita pindahkan dari GitHub, langsung kita jalankan begitu saja di sini, itu akan ada keluar error seperti ini, yang artinya ada beberapa file yang hilang di project kita yang telah kita pindahkan dari si repository kita yang ada di GitHub. Yang dimana jika teman-teman sadar, ketika kita melakukan push pada GitHub, itu push dilakukan tanpa mengikutkan file env, yang artinya file env kita itu tidak ada. Jadi kita harus buat file env baru, dimana untuk melakukan konfigurasi agar kita bisa menjalankan dan ini tidak error, langkah yang pertama itu kita buat dulu file baru untuk file env-nya, karena di Laravel dan GitHub itu khusus file env itu tidak ikut di push ke repository yang ada di GitHub, karena file env ini adalah file untuk konfigurasi seperti database yang bersifat rahasia. Di sini kita bisa lihat ada file dengan nama .env.example. Kita copy saja, kita copy terus kita pindahkan ke file env yang baru saja kita buat. Kita copy paste di sini, kita paste. Kemudian seperti biasa kita lakukan konfigurasi, kita hapus. Kemudian kita ganti jadi MySQL. Kemudian kita masukkan nama database kita. Di sini nama database-nya saya buat sama, yaitu desa tracker. Setelah teman-teman berhasil melakukan konfigurasi pada file env, kemudian kita akan masuk. Setelah teman-teman berhasil melakukan konfigurasi pada file env, kita selanjutnya itu menambahkan folder yang hilang. Jika teman-teman sadar, ada folder yang hilang pada project kali ini, yaitu folder yang namanya itu vendor, yang seperti dijelaskan pada errornya itu. Ini ada vendor, ada yang hilang di file vendornya. Jadi untuk mengembalikan file vendor itu, atau saya buktikan terlebih dahulu file yang hilang itu, kita coba buka di folder yang berbeda, di project yang berbeda, yang tidak ada di folder kita yang baru tadi yang kita lakukan clone itu. Ini file inilah yang tidak ada di project kita tadi, makanya si project kita tidak bisa dijalankan. File vendor itu adalah file yang berisi merupakan file library yang berisi semua paket-paket yang harus ada di sebuah project Laravel. Jadi kita butuh file vendor ini agar bisa menjalankan project Laravel kita. Oke, mungkin kita masuk ke project kita lagi, itu di desa tracker. Kita akan mengembalikan si folder vendor tadi dengan cara kita buka terminal. Kita buka terminal, terus kita jalankan perintah kita pilih dulu. Kita jalankan perintah composer install. Kita jalankan, maka nanti itu akan menginstal folder vendor. Jika teman-teman lihat tadi ada proses penginstalan di vendor. Kita tunggu sampai proses install folder vendornya sampai selesai. Jika teman-teman telah berhasil menginstal folder vendor yang hilang tadi, kita coba lihat dulu, kita coba refresh di halamannya apakah ada perubahan. Kita coba cek, kita tunggu. Nah, di sini dia menunjukkan bahwasannya encryption key-nya itu belum ada. Jadi kita butuh ada key encryption key-nya. Jadi kita buka file env. Jadi di fk ini harusnya itu ada key atau saya tunjukkan seperti ini di project yang berbeda.
Jadi di env di fk itu harusnya ada seperti ini, base.2, kemudian ada kode seperti ini. Jadi untuk membuat enkripsi key ini, kita masuk ke project kita tadi. Kita lihat di file env kan kosong. Untuk membuat menjadi ada atau mengenerate itu, kita jalankan di terminal. Kita buka terminal kita, kemudian kita ketikkan di sini php artisan key.2 generate, enter, maka fk kita nanti sudah ada. Sekarang kita coba refresh halaman kita, maka kita telah berhasil menjalankan project kita Laravel. Kita coba akses dulu, kita panggil satu buah root, maka kita telah berhasil melakukan clone dari remote repository kita ke anggapannya ke komputer baru kita. Jadi itu adalah cara-cara proses melakukan clone, mulai dari menjalankan git clone, kemudian melakukan paste link URL dari ini, kemudian langkah selanjutnya itu membuat file env yang hilang, file env ini, kemudian melakukan konfigurasi pada file env yang ini, kemudian tadi langkah selanjutnya itu menginstal folder vendor, kemudian melakukan key generate untuk fk. Mungkin itu penjelasan tentang bagaimana proses melakukan clone dari remote repository ke local repository, atau umpamanya ke sebuah komputer baru atau local repository. Mungkin itulah penjelasan tentang proses melakukan git clone. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya mulai dari bagaimana cara membuat sebuah halaman login form, yang dimana login form ini sudah memiliki rules validation, kemudian menggunakan sebuah controller, kemudian penjelasan tentang bagaimana cara melakukan push atau backup ke GitHub, kemudian penjelasan tentang bagaimana melakukan clone repository dari GitHub ke sebuah perangkat lokal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menonton video saya.